Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faras Indriani dengan NIM 2000518 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri kecil dan ayahnya yang bernama putri kecil itu bernama Bawang Putih. Bawang Putih sudah ditinggal ibunya sejak ia masih kecil sekali dan ia hidup tinggal bersama ayahnya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang kaya raya di kampungnya. Dan setelah itu ayahnya pergi berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan suatu ketika ayahnya pergi jauh dan menikah dengan seorang ibu dan memiliki satu orang anak. Satu orang anak tersebut bernama Bawang Merah. Setelah itu mereka menikah. Setelah menikah, ternyata ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat tidak suka dengan Bawang Putih. Mereka sangat jahat sekali kepada Bawang Putih. Semua pekerjaan itu diselesaikan oleh Bawang Putih. Disuruh dari mulai menyapu, menyetrika, mencuci baju, sehingga mencari kayu bakar di hutan pun itu dilakukan oleh Bawang Putih. Suatu hari ketika ayahnya pergi berdagang, Bawang Putih disuruh mencuci baju. Belumlah selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah disuruh memasak sarapan pagi untuk mereka. Hingga Bawang Putih pun kecapean dan hingga jika tidak selesai maka Bawang Putih diberi hukuman. Hukumannya bahkan dia tidak diberi makan oleh ibunya. Setelah itu, suatu hari ayahnya pergi dari berdagang lalu pulang dengan sakit, dan ternyata sakit yang diderita ayahnya itu sakit keras. Hingga beberapa hari Bawang Putih sangat sedih sekali melihat ayahnya kesakitan, dan kurang lebihnya beberapa hari ayahnya sakit dan meninggal dunia. Ayah Bawang Putih sangat takut sekali. Bawang Putih kehilangan ayahnya, dan Bawang Putih pun sebaliknya. Ia berpikir tidak ada lagi yang menyayangi Bawang Putih. Sampai akhirnya Bawang Putih merasa sangat terluka atas kepergian ayahnya. Dan ibu Bawang Merah dan Bawang Merah pun sangat bahagia sekali karena akan menguasai harta dari ayahnya Bawang Putih. Dan Bawang Putih pun semakin tersiksa. Dia tidak tahu lagi akan pergi kemana. Hingga suatu hari ia mencuci baju di sungai yang sangat besar. Di sungai yang besar itu, Bawang Putih menghanyutkan satu selendang ibunya. Dan selendang itu selendang kesayangan ibunya. Ia sangat khawatir, kecewa, takut sekali dimarah oleh ibunya, oleh ibu tirinya. Dan sampai di situ dia sangat bingung, dan dia bertemu sama seorang pengembara sapi atau petani di situ. Dan dia bertanya, "Paman, apakah paman melihat selendang yang hanyut yang berwarna merah?" "Iya, paman tadi melihat, nak. Selendang berwarna merah itu ditemukan oleh nenek-nenek tua. Mohon maaf paman, apakah paman tahu rumah nenek tua tersebut? Rumah nenek tua tersebut ada di atas bukit sana. Nanti kamu lurus saja di sana dan di sana terdapat rumah nenek tua tersebut." Setelah itu, Bawang Putih pun menyusuri bukit tersebut dan menemukan satu rumah kayu, dan di situ ternyata rumah nenek itu. Dan suatu ketika, "Assalamualaikum nenek."
Iya cu, ada apa cu? Maaf nek sebelumnya. Saya bawang putih. Apakah saya ingin bertanya, apakah nenek melihat selendang saya? Selain itu selendang ibu saya. Selendang ibu saya tadi terhanyut nek di sungai di sana saat saya mencuci. Oh iya, tentu saja tadi nenek menemukannya dan nenek tidak tahu itu punya siapa. Oh iya nek, terima kasih. Dan setelah itu, sebelum itu nenek mempersilahkan bawang putih untuk memasuki rumahnya. Dan memasuki rumahnya, setelah itu bawang putih diberikan dan nenek itu bicara terhadap bawang putih, apakah kamu ingin membantu nenek? Tentu saja nek. Lalu di sana bawang putih pun membantu pekerjaan nenek tersebut. Mulai dari menyapu, memasak dan segala macamnya pekerjaan rumah. Menurut bawang putih pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukannya di rumah. Dan setelah itu, setelah semua pekerjaan selesai, maka bawang putih pun diberikan selendang merah tersebut. Dan setelah diberikan selendang merah tersebut, bawang putih diberi pilihan disuruh memilih labu yang berukuran besar ataukah labu yang berukuran kecil. Lalu bawang putih memilih labu yang berukuran kecil. Cu, kenapa kamu memilih labu yang berukuran kecil? Maaf nek, saya ingin berukuran kecil saja karena labu berukuran kecil ini sangat mudah saya bawa. Oke, baiklah nek. Setelah itu bawang putih pamit pulang. Setelah sampai rumah, bawang putih pun dimarahi oleh ibu dan bawang merah. Kemana saja kamu? Sampai saat ini kamu belum pulang. Apakah kamu keluyuran, lupa dengan pekerjaan kamu? Pekerjaan kamu sangat banyak sekali. Maaf bu, bukan maksud aku bu. Tadi tidak sengaja aku menghanyutkan baju ibu. Hah, baju ibu hanyut? Apa kamu menemukannya? Iya bu, aku menemukannya. Dan setelah itu, oke baiklah, sana masuk. Setelah dia masuk rumah dan membelah labu yang dibawa tersebut, setelah itu labu yang dibawa tersebut dibukanya dan ternyata isinya emas dan barang-barang harta lainnya. Setelah dia membuka labu tersebut, ibu dan bawang merah pun melihatnya dan merasa sangat terheran-heran. Setelah itu ibu pun bertanya kepada bawang putih bagaimana prosesnya dia bisa mendapatkan labu itu. Dia menceritakan bahwasannya labu yang dia bawa itu, yang dia hanyutkan itu, dia bertemu dengan seorang paman di situ dan menunjukkan rumah nenek tua yang ada di bukit. Rumah itu kayu. Setelah itu ibu bawang merah pun melakukan apa yang dikerjakan oleh bawang putih. Ia mencuci, lalu menghanyutkan baju. Lalu ia pergi ke bukit tersebut dan ketemu seorang nenek. Dan bawang merah pun gak mau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh bawang putih tersebut. Sampai akhirnya dia diberi baju tersebut juga dan disuruh memilih labu tersebut. Bawang merah memilih labu yang berukuran besar. Dan ketika di hutan, bawang merah pun membuka labu tersebut dan ternyata isinya ular berbisa semua dan hewan-hewan liar lainnya. Dan mereka pun mati tersengat oleh ular tersebut. Dan suatu hari bawang putih pun bahagia atas harta yang telah diberikan nenek tersebut. Dan ceritanya pun selesai. Akhirnya kehidupan bawang putih pun bahagia atas berkat kesabaran dia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.